Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Video ujian komunikasi kesehatan tentang miskomunikasi oleh Esterlina Sagurung, NIM 1703116 NR9. Dosen Pak Ali Umar. Pengertian komunikasi dari bahasa Latin yaitu berpartisipasi atau memberitahukan, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan, atau arus balik atau feedback. Harold de Lasswell menjawab pesan, siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran media channel apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Ciri-ciri komunikasi yang baik menimbulkan 5 hal. Yang pertama, pengertian. Penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksud komunikator. Komunikan dapat memahami message yang disampaikan. Yang kedua, kesenangan, menjadikan hubungannya akrab serta menyenangkan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap, dapat mengubah sikap sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator tanpa terpaksa. Yang keempat, hubungan sosial yang baik, menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal berinteraksi. Yang kelima, tindakan, membuat komunikan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimuli. Kegagalan dalam komunikasi bisa dikaitkan dengan adanya perbedaan makna dari komunikannya atau penerima pesan. Kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan, sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, pesan sulit dimengerti. Pesan yang berbelit-belit tanpa adanya gagasan inti yang jelas membuat komunikan sulit memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, persepsi negatif. Persepsi negatif komunikan terhadap komunikator juga mempengaruhi berhasil tidaknya penyampaian pesan yang disampaikan. Yang ketiga, tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri secara tidak langsung akan membuat komunikan menjadi tidak betah mendengarkan pesan yang ingin disampaikan, sehingga pesan tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan yang menyebabkan kegagalan di dalam komunikasi. Yang keempat, kedekatan komunikan dengan komunikator. Kedekatan personal maupun kelompok juga menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi, apalagi jika komunikasi tersebut berkaitan dengan biaya. Yang kelima, bahasa tidak sama. Bahasa yang tidak sama, dialek atau logat juga menjadikan makna yang diterima berbeda. Kegagalan komunikasi merupakan suatu aspek yang menggambarkan bahwa suatu tindakan dan bentuk komunikasi, baik verbal, non-verbal, maupun simbolik tidak berjalan maksimal. Problem yang terjadi pada tingkat komunikator, pesan, saluran, dan komunikasi juga mengandung potensi terjadinya kegagalan maupun hambatan dalam melakukan tindakan komunikasi. Hambatan dalam komunikasi sering kali muncul terletak pada saluran-saluran dan semantik. Gangguan saluran meliputi setiap gangguan yang mempengaruhi kehandalan fisik penyampaian pesan. Contoh, dalam komunikasi massa, gangguan ini terjadi pada sarana maupun fasilitas yang difungsikan sebagai komunikasi, mulai dari saluran listrik, radio, televisi, percikan tinta di surat kabar, atau terlalu kecil huruf di surat kabar. Di samping itu terdapat pula suatu gangguan yang terjadi pada sumber komunikasi dan audiens. Dalam komunikasi antar pribadi, seseorang berbicara di dalam ruangan di tengah pembicaraan yang lainnya. Suara bising dinilai sebagai gangguan saluran yang mempengaruhi penyampaian pesan atau informasi.
Saling berbicara satu dengan yang lain dalam forum juga mengandung potensi yang sama untuk mengganggu pihak yang lain yang sedang melakukan komunikasi. Sedangkan gangguan semantik lebih menekankan pada kesalahan penafsiran pesan maupun materi yang dikomunikasikan. Gangguan semantik antara lain yang pertama, kata-kata terlalu sukar dimengerti khususnya oleh komunikan. Yang kedua, perbedaan dalam memberikan arti denotatif pada kata-kata yang digunakan antara pengiring dan penerima pesan, yakni penerima pesan berpikir bahwa menunjuk pada sesuatu yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pengirimnya. Yang ketiga, pola kalimat yang membingungkan penerima pesan. Yang keempat, pola rangkaian pesan yang juga membingungkan penerima. Yang kelima, perbedaan budaya antara pengirim dan penerima pesan menyangkut intonasi, gerak tangan, mata, dan bagian tubuh lainnya. Cara memperbaiki miskomunikasi bagi si penerima pesan, sedapat mungkin mengkomunikasikan apa yang Anda maksudkan secara langsung, yaitu menggunakan konteks yang pertama sehingga orang lain lebih mudah mengartikannya. Mintalah feedback atau klarifikasi dari lawan bicara sehingga Anda bisa memastikan pesan Anda itu ditangkap dengan baik dan benar. Bagi si penerima pesan, sadari bahwa komunikasi kita juga harus membaca konteks, emosi, dan status dari lawan bicara kita. Jangan hanya mengartikan secara harfiah saja. Jikalau ada yang Anda ingin lakukan, segeralah klarifikasikan atau bertanya sehingga tidak salah tangkap. Beberapa tips untuk mengurangi tingkat komunikasi yaitu antara atasan dan karyawan, yaitu yang pertama, menjaga privasi. Dalam satu ruangan privasi akan terjaga sehingga tidak ada gangguan dari luar. Yang kedua, fokus pembicaraan. Jangan menyisipkan obrolan lain sehingga fokus pembicaraan yang pertama menjadi terbagi. Yang ketiga, jangan coba bermain baca pikiran. Berbicara sesuai dengan porsi dan kebutuhan, jangan membaca pikiran dari lawan bicara. Yang keempat, dengarkan orang berbicara sampai selesai. Atasan menghargai setiap kata-kata dari karyawan. Kemudian yang kelima, punya kesimpulan yang tepat. Selain menjadi pendengar yang baik, membuat sebuah kesimpulan di akhir percakapan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan awal sehingga komunikasi berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan janggal. Terima kasih.